Hai, howdy, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Oke guys, terima kasih Anda udah mampir di channel saya di Martin R Indo Cowboy. Dan kali ini saya berada di taman di sini. Dan kalau Anda boleh lihat, coba saya putar ya, seperti itu. Ini sebenarnya tanah kosong biasa, tapi sama pemerintah di sini dimanfaatkan bagaimana caranya supaya bisa digunakan untuk rekreasi gitu guys. Nah, seperti ini bangku ini tuh ya. Padahal kalau ini rumput biasa kan tidak ada yang menarik. Terus kemudian ditanam itu ada pohon-pohon di situ, dibikin landscapingnya bagus gitu ya. Terus ada kemudian itu tempat bakaran, ada sampahnya. Nah kalau Anda perhatikan guys, itu sampahnya itu ini diganti terus ini guys. Apa namanya? Untuk plastik ya ini guys. Jadi saya nggak tahu jadwalnya berapa kali sehari atau berapa kali dalam satu minggu. Tapi yang jelas ini plastiknya ini selalu diganti, ada petugasnya yang mereka bisa datang ke sini untuk melihat, ngecek gitu ya, dan mereka harus bersihkan. Ya keadaannya sekarang saat ini masih seperti ini. Jadi itu ada untuk taman bermain, di situ ada seperti WC ataupun toilet restroom gitu yang bisa kita gunakan, dan itu bersih sekali guys restroomnya di situ gitu ya. Nanti rencananya hari Senin katanya Gubernur Texas Mr. Abbott itu akan membuka di setiap park di Texas akan dibuka gitu. Mungkin nanti menyusul seminggu kemudian mereka akan membuka untuk ya tempat-tempat yang lain, mungkin restoran atau apa, supaya bisnis bisa menggeliat lagi kembali gitu guys ya. Ya itu yang kita harapkan semua ya. Kita tapi tetap masih dalam jarak untuk membatasi jarak kita ya, di sekitar ya 2 meteran gitu ya. Kita tidak boleh dekat-dekat dan masih menggunakan masker guys. Oke guys, gitu aja, dan saya nggak panjang lebar, saya akan langsung ajak Anda untuk jalan-jalan di dekat ada komplek mobil home di sana, dan juga Anda bisa nanti saya tunjukkan saya sambil bersepeda berolahraga, saya sambil cerita tentang kesehatan guys ya, karena ada beberapa viewer saya yang menanyakan, Om, biaya di rumah sakit sana berapa, terus gaji perawat tuh berapa. Jadi oke, nggak panjang lebar, saya langsung aja ajak Anda untuk di next footage. Dan jangan lupa di like and subscribe. Ciao, hasta luego. Oke, ini aku di perumahan mobile home ya guys ya. Kalau Anda lihat itu ada video saya sebelumnya itu yang membahas tentang mobile home ya. Ya, Anda kalau lihat, ya inilah model-model rumah mobile home seperti ini. Ya, dalamnya oke lah gitu, lumayan gitu ya. Tidak bagus-bagus betul, tapi lumayan gitu ya. Nah ini, mereka biasanya itu beli tanah di sini, terus kemudian dipindahkan ke tempat area di sini guys. Oke, saya akan cerita guys tentang yaitu mahalnya biaya rumah sakit di Amerika guys ya. Memang ada yang nanya gitu ya, kalau sebentar guys. Ya, sebagian orang selalu menganggap bahwa hidup di Amerika itu selalu enak gitu ya. Ya enak gitu, tapi ada juga tidak enaknya guys. Nah, saat ini saya akan menceritakan kepada Anda sesuatu yang tidak enak gitu ya. Yaitu kesehatan guys, tentang kesehatan, sesuatu yang berhubungan dengan rumah sakit gitu ya. Apa yang terjadi dan harus kita lakukan jika kita sakit misalkan di Amerika gitu ya. Apa yang akan kita lakukan gitu kalau kita sakit? Ya pasti sama seperti di Indonesia, kita harus pergi ke yang namanya klinik, rumah sakit kayak gitu. Terus konsultasi dokter dan lain-lain untuk
mendapatkan pengobatan kan gitu guys. Nah, rumah sakit, klinik, konsultasi dokter itu hal-hal yang berurusan dengan kesehatan itu mahal sekali guys kalau di Amerika guys. Ini sambil saya driving guys ya. Saya kasih lihat sama Anda rumah-rumah di sini. Ini rumah komplek perumahan mobile home semua. Boy, it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't know. I just gotta know where you are if I want to remain sane. But you're ghosting every text and call. Oh no. Ada Bu, siapa? Bu Sri itu lagi olahraga guys, jalan-jalan guys. Hai. Happy banget dia guys ya. Iya, jadi apa namanya, seperti dentis, dokter gigi gitu ya. Itu biaya untuk ke sakit gigi itu mahal banget guys. Jadi yang namanya kalau kita sedang sakit gigi itu biayanya mahal. Seperti kalau kita misalkan lagi bersihin gigi aja guys ya. Bersihin gigi itu sangat mahal. Kalau di sini ya yang biasa saya kerja, yang bisa saya minta untuk kerjakan gigi saya itu 100 sampai 150 guys. Untuk bersihkan giginya aja gitu guys. Belum lagi kalau kita punya gigi yang berlubang guys. Kalau kita punya gigi yang berlubang, waduh, nambal itu mahal banget guys. Itu sampai 200-an gitu, 250 kayak gitu. Oke, lewat sini aja guys, bentar. Ups. Ya sampai 250-an. Mahal sih memang. Itu untuk tambal biasa ya guys ya. Nah, beda lagi nanti kalau kita akan tambal yang terkena ini, apa namanya? Root canal guys. Tahu root canal ya? Kalau sampai di saraf itu, kalau kita kena root canal, wah itu apa namanya, mahal banget guys. Itu sekitar bisa sampai 1.500 dan 2.000 guys. Kan ngajak bangkrut tuh kan. Ih, asik guys, ada motornya guys, keren guys. Jadi sekitar 1.500 sampai 2.000. Nah, pasti timbul pertanyaan kan, gitu, kenapa jadi mahal? Ih, ngos-ngosan guys, udah lama nggak pernah olahraga. Pasti Anda nanya, kenapa kok jadi mahal gitu kan. Jadi rupanya pasti ada penyebabnya gitu, kenapa sampai jadi mahal seperti itu. Nah, ternyata sebentar, cara pengobatan di Amerika dibandingkan dengan negara-negara lain itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan bahkan 4 kali lipat. Yang saya maksud di sini misalkan seperti untuk peralatan yang hardware itu ataupun mesin-mesin gitu ya. Belum lagi untuk yang seperti administrasi. Kan di rumah sakit itu ada perawat, ada dokter, dan juga ada orang yang kerja dong di situ ya kan. Kerja sebagai administrator gitu. Di kantornya lah katakan begitu, atau pembukuan whatever begitu. Itu mereka menggunakan peralatan-peralatan software, hardware yang canggih-canggih, dan itu otomatis membuat biaya yang lebih mahal. Itu sih nggak seberapa. Nah, yang paling gila tuh guys, peralatan di sini tuh menggunakan peralatan yang istilahnya itu teknologinya canggih guys. Jadi ya misalkan seperti alat untuk yang CT atau scanning yang berupa apa itu X-ray atau MRI yang pakai magnet tuh, yang kalau dimasukkan dalam tabung itu loh, kita kalau dicek itu di Amerika itu per 1 juta orang itu mereka di cover oleh 35 apa namanya mesin guys. Jadi kalau di apa namanya di Prancis itu dikatakan di situ bahwa 8 mesin saja mengcover untuk 1 juta orang. Dan bisa dibayangkan berarti kan memang biayanya
untuk apa namanya, peralatan-peralatan di sini tuh lebih mahal guys gitu. Makanya kita di sini bayar untuk rumah sakit itu mahal banget guys. Ini guys, ini di dekat perumahan di sini. Ini perumahan lama ya guys ya. Kenapa saya bilang lama? Karena ini pohon-pohonnya begitu besar sekali guys. Kalau rumah-rumah di Amerika, Anda lihat pohon-pohon yang begitu besar, itu artinya perumahan itu sudah lama guys. Nah itu ada apa namanya, kolam renang di situ, fasilitasnya untuk perumahan di sini. Ya mereka bayar guys per tahun gitu, berapa ditarik setiap rumah gitu. Mau kamu pakai nggak pakai, pokoknya kamu harus bayar gitu. Iya, untuk apa namanya, misalkan pengobatan ya guys ya, perbandingan biaya untuk cek MRI, untuk yang dimasukkan di dalam tabung tadi itu, tubuh kita kayak X-ray tapi itu yang magnet itu biayanya bisa mencapai sampai 2 kali lipat dari negara perbandingannya seperti di Swiss gitu guys, kayak gitu. Dan misalkan untuk operasi apa, usus buntu gitu guys ya, operasi usus buntu itu biayanya ya menghabiskan biaya sekitar 12.000 guys. Kalau di Amerika itu sekitar 12.000. Dan untuk dibandingkan dengan Australia itu lebih murah gitu guys. Jadi kalau di Amerika itu mahal banget. Untuk usus buntu itu 12.000. Dan sedangkan untuk biaya ini apa, melahirkan, kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar Amerika, itu perbandingannya sangat jauh sekali. Biaya rata-rata itu mendekati sekitar, kalau di Amerika nih orang lahir ya, orang melahirkan, brojol tuh guys. Jadi kalau ada orang mau brojol, mau melahirkan bayi, itu sekitar 11.000 guys. Sedangkan di Jerman itu hanya sekitar 2.500 gitu, $2.500. Tapi kalau di sini 11.000, gila. Itu berapa kali, 300% lebih loh guys. Gila namanya. Untuk gaji perawat juga guys. Gaji perawat tuh mahal guys. Gitu ya, di Amerika di sini untuk skala nasional yang perawat biasa itu sekitar $24 per jamnya loh guys. Kemudian untuk RN, registered nurse, itu bisa sampai 35. Nah, yang paling asik itu yang kayak asisten dokter tuh guys, yang perawat tapi yang suka nulis-nulis resep tuh guys, yang kalau dipanggil sama dokternya, Suster Yanti, iya dokter gitu, tolong catat ini, berikan resep buat Pak Tarjo. Ini Pak Tarjo kayaknya sakit kulit, gatal-gatal, kudis, karap, kades kurap maksudnya. Gimana caranya supaya kulitnya dia yang hitam bisa berubah menjadi putih? Ya pakai air panas saja Pak, cepat Pak. No, just kidding kan. Ya jadi seperti itu. Seperti apa namanya, advanced practice register nurse katanya bilang, APRN namanya istilahnya dia. Jadi dengan mahalnya biaya dokter, biaya perawat gitu, maka membuat apa namanya, untuk rawat inap, penanganan kepada pasien itu jadi mahal guys. Nah disinilah pentingnya asuransi guys. Asuransi itu sangat penting. Kenapa? Dengan memiliki asuransi maka orang Amerika itu merasa tenang guys, adem hati nih guys. Jadi kalau nggak ada asuransi, gila aja men, suruh bayar ribuan US dollar, ratusan ribu US dollar, itu setara harga 2 rumah yang kayak gini guys. 500 ribu US dollar apa nggak mampus untuk orang sakit kan gitu. Jadi kalau ada asuransi itulah yang mengcover gitu guys. Jadi tagihan-tagihan rumah sakit bisa yang sampai ratusan ratusan ribu ya, itu setara ratusan juta guys. Ada yang M kalau dirupiahkan gitu, itu bisa tercover gitu ya oleh asuransi ini gitu guys. Nah bagi orang-orang yang bekerja, misalkan dia ketika melamar pekerjaan, kemudian apa namanya, ditawarkan ada benefit gitu ya untuk mereka yang melamar pekerjaan. Misalkan dia ada tawaran 2-3 pekerjaan, kemudian ada salah satu company yang menawarkan untuk benefit kesehatan ini
pasti dia akan ambil benefit kesehatan itu yang walaupun mungkin gajinya lebih sedikit gitu guys. Nah nih guys, coba lihat guys, pada sepi semua nih guys. Ini padahal vintage apa namanya? Ini vintage area ini bagus-bagus loh guys, padahal guys. Dia punya apa namanya? Pertokoan tuh guys. Ini restoran Meksiko guys, makan Meksiko kayaknya. Tuh ada pada ini semua pada open, tapi yaitu ada yang tutup juga guys. Ya mudah-mudahan cepat selesai nih guys ya. Tuh guys. Gila men. Ini restoran-restoran ya kelas menengah lah ini guys. Nah kalau anda lihat sebelah kiri itu ada Brazilian food. Terus ada ini, iya, Steakhouse Brazilian. Terus ada Pandan Leaves. Ini Vietnam Cafe. Ini Candle Works. Bar and Grill tuh. Kursinya pada dibalikin semua, taruh di atas meja, artinya memang mereka tidak ini guys. Ya tidak buka bisnisnya gitu ya. Ini Vintage Park namanya. Oke, saya jalan dulu karena di situ ada stop sign. Ya ini biasanya rame nih guys kalau jam-jam itu. Sore-sore begini tuh banyak sekali orang-orang yang pada nongkrong di sini gitu ya. Mereka duduk-duduk di kafe. Ini komplek shopping center ya menengah guys gitu. Orang-orang ya yang duitnya banyak lah di sini guys. Tuh pada tutup semua. Yang masih buka itu restoran kebanyakan memang. Tapi ya sekali lagi hanya untuk to go. Tiap hari ya kayak begini guys. Ya rencananya nanti minggu depan ini Gubernur Abbott sudah mulai ini membuka ada apa SMS dari siapa tuh, Sari paling. Sudah mulai membuka ini guys, taman-taman. Jadi taman-taman itu mulai dibuka agar supaya orang-orang bisa memulai rekreasi, duduk santai sama keluarga, tapi masih tetap dalam koridor bahwa tetap pakai masker dan jaga jarak guys ya. Want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you.